terakhir, sholat yang wajib niat menjadi imam adalah al-mutaqaddimatu fil matar, sholat yang dijamak karena hujan. Jadi dulu ini diperdebatkan nih sekarang diperdebatkan. Sholat itu boleh dijamak karena persoalan hujan lebat. Jadi kalau lagi hujan lebat, boleh Anda menjamak, boleh itu. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam sebuah hadis dikatakan Nabi itu pernah sholat di Madinah sab'an jami'an wasamanian jami'an, 7 dengan jamak, 8 dengan jamak. 7 itu maksudnya sholat maghrib sama sholat isya dijamak. Terus kemudian sholat zuhur sama sholat asar dijamak. Padahal tidak dalam min ghairi khaufin wala safarin, tidak dalam keadaan takut, khauf, tidak ada ancaman musuh, wala safarin, juga tidak dalam keadaan bepergian. Ini hadisnya nih. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau menggunakan hadis doang tanpa ada fikihnya, maka Anda setiap hari boleh itu sholat cuma 3 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 8 rakaat sama asar, kemudian nanti maghrib 8 rakaat sama isya. 3 waktu doang dah sholatnya. Mau lagi pergi ke, mau lagi di rumah aja ke, mau lagi ada apa, pokoknya sholat cuma 3 itu. Ini hadisnya sahih, Imam Muslim. Jadi orang kalau cuma menggunakan hadis doang, nggak menggunakan fikih, tekstual doang, tidak memahami, maka dia akan sholat begini. Emang boleh? Ini hadisnya. Tapi kemudian sama ulama-ulama fikih dibatasin, nggak begitu. Itu kalau lagi ada uzur. Kalau lagi ada uzur, kalau lagi nggak ada uzur, nggak boleh. Tapi kan hadisnya begitu. Nggak ada terangan Nabi lagi ada uzur, sholatnya dijamak, enggak. Dijamak, tapi tidak dikosor. Jamak, tapi tidak dikosor. Maka dari hadis ini, dulu kita pernah bikin bahas masyarakat di Nahdlatul Ulama, boleh nggak orang menjamak sholat karena persoalan macet? Anda masuk tol nih menjelang maghrib, masuk tol, terus di tol macet, di tol macet, nggak bisa ini. Boleh nggak menjamak? Nggak boleh nggak menjamak? Boleh. Alasannya apa? Ya alasannya ini hadisnya. Tapi jangan keseringan. Jamaknya juga bukan jamak kosor, tapi jamak takdim. Jamak bukan jamak kosor, tapi jamak aja, jamak saja. Mau ditakdim atau mau dikosor. Kayak mau ditahir, jamak takdim atau mau ditahir. Nah, jadi boleh itu. Nah, kalau ada orang sholat jamak takdim karena hujan, boleh tuh. Ada hujan gede banget, misalnya Anda lagi di masjid sini, sholat maghrib di masjid, kemudian hujan gede banget. Wah, kayaknya hujan sampai isya juga nggak rapi nih. Habis sholat maghrib, Anda langsung sholat isya, boleh itu. Kalau hujan besar, kenapa? Karena ilatnya, kalau dia nanti balik lagi, atau nanti dia ada urusan, ketika waktu isya dia urusan, nanti sholatnya malah belakangan. Jadi udah sekalian aja dah, dia sholat maghrib, sekaligus sholat isya di masjid, setelah itu dia hujan-hujanan juga nggak apa-apa. Dia pulang secara hujan-hujanan boleh. Jadi nanti dia sholat maghrib sama isya karena persoalan hujan. Tapi ini juga orang-orang ulama-ulama juga membatasi. Nggak begitu juga adanya. Iya sih boleh, tapi nggak begitu juga. Karena masjid dulu sama masjid sekarang beda. Sekarang mah masjid deket-deket semua, udah ada payung, udah ada apa segala macam. Artinya mudorotnya tidak ada mudorotnya kecil. Rumah cuma di depan doang juga, tinggal langkah doang, nggak hujan besar gitu ya. Ini untuk yang dulu kan masjid jauh-jauh, di zaman Nabi juga jauh-jauh.
Maka juga di zaman Nabi dulu kalau sholat idnya hari Jumat, maka sholat Jumatnya menjadi sunnah. Zaman dulu itu mah. Kenapa? Karena orang dari sahabat dari mana-mana jauh dari rumahnya balik lagi ke masjid jauh gitu. Nah kalau kemudian ilatnya, penyebabnya disamain kayak sekarang mana ada yang susah. Masjid dekat-dekat banget, motor ada, mobil ada gitu ya. Kagak berlaku itu mah berlaku dulu di zaman Nabi, di zaman dulu para sahabat yang masih susah gitu. Tapi ulama-ulama yang lain tetap ada yang mengartikan ya enggak, di zaman Nabi seperti ini, udah seperti ini juga sama aja. Ilatnya tidak tergantung ilat. Artinya kalau sekarang sholat idnya hari idnya itu jatuh pada hari Jumat, maka Jumatnya menjadi sunnah. Mau lagi capek ke, nggak capek ke, jauh ke, sedekat ke, ya boleh aja, nggak apa-apa gitu. Jadi tetap ada dua pendapat ini. Dua pendapat. Ada pilih pendapat yang mana? Yang mana terserah Anda yakinin. Yang mana Anda yakinin, yang Anda bisa pertanggungjawabkan, ya pakai itu gitu. Tapi juga jangan ngajak-ngajak juga. Udah kalau sholat Jumatan, sunnah aja bagaimana? Karena dua pendapat ini, ada dua pendapat, termasuk juga dalam keadaan hujan. Jadi kalau dalam keadaan hujan boleh orang itu menjamak sholat, boleh. Nah, kalau ada orang menjamak sholat karena hujan, nah ini ada ketentuan khusus. Kalau dia menjamak sholat karena hujan, maka dia harus dilakukan secara berjamaah. Kalau hujan nih. Kalau Anda pengen sholat jamak karena hujan, maka sholat jamaknya ini harus berjamaah. Jadi misalnya di masjid ini, nanti sholat maghrib, hujan gede banget, kayaknya lama banget ini, hujan juga rapi-rapi. Habis sholat maghrib, ya sholat isya yuk, jamak takdim, jamaah, boleh itu, gak apa-apa. Tapi buat yang ngaji, kalau buat yang kagak ngaji bingung nanti, aliran apa itu ini? Boleh, tapi secara berjamaah. Nah, kalau sudah berjamaah, Anda yang sebagai imamnya wajib hukumnya untuk niat imaman, wajib untuk niat sebagai imam. Kalau Anda sholat jamak takdim ini ya kan mutaqaddimah, jamak yang ditakdim, jamak yang didahulukan jamak takdim karena hujan. Kalau jamak takhir karena hujan nggak boleh. Kenapa? Ya nanti aja dah hujan jamak aja, jamak takhir karena hujan nggak boleh. Jamak takdim yang bolehnya, bukan jamak takhir, jamak takdim. Nah kalau kemudian ada jamak takdim karena hujan, tadi syaratnya adalah Anda harus berjamaah. Yang kedua, kalau Anda berjamaah dan kemudian Anda yang ditunjuk sebagai imam, maka Anda wajib hukumnya niat menjadi imam. Nah, hadirin sekalian, empat jenis sholat inilah yang kalau jadi imam wajib hukumnya niat menjadi imam. Sholat Jumat, sholat yang diulang karena ingin mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, sholat yang dinazarkan secara berjamaah. Dan yang keempat, sholat yang dijamak takdim karena persoalan atau karena hujan. Empat ini adalah boleh, empat ini wajib hukumnya niat menjadi imamah secara fikih. Nah, orang itu wajib hukumnya bilang jadi pemimpin kalau dalam keadaan-keadaan tertentu kayak begini. Ada lagi dalam perjalanan, ada dalam keadaan berkelompok, harus ada orang yang mengikrarkan diri menjadi pemimpin. Saya yang pemimpinnya, saya dalam perjalanan ini saya jadi pemimpinnya. Atau orang yang ditunjuk dan dia niat jadi pemimpin, niat jadi imam dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah pergerakan, harus dia niat. Kenapa? Karena dia harus mengikrarkan diri. Saya jadi pemimpin. Kalau saya jadi pemimpin, saya bertanggung jawab untuk semuanya ini. Untuk bertanggung jawab terhadap semua urusan yang ada di anak buah. Saya bertanggung jawab. Semuanya bertanggung jawab. Hal-hal apapun bertanggung jawab karena pemimpin. Jadi pemimpin itu, imam itu, dia harus niat kalau jadi imam. Jangan kemudian ditunjuk jadi imam tapi dia nggak punya niat jadi imam.
Dia kan tidak punya komitmen nanti, tidak punya komitmen untuk bertanggung jawab terhadap makmumnya, terhadap siapa orang-orang yang akan dipimpin. Maka wajib itu. Anda berjalan bertiga, berempat, berlima, kemudian jalan yang jauh, jalan yang tertentu ya, harus ada ikrar tuh. Anda touring misalnya, touring, berapa orang touring nih? 5 orang touring, 10 orang. Harus ada yang ditunjuk itu. Siapa ini imamnya, siapa pemimpinnya. Kemudian yang ditunjuk sebagai pemimpin, niat dia, saya menjadi imam, saya menjadi pemimpin atas perjalanan ini. Sehingga semua tanggung jawabnya itu ada pada pemimpin ini. Gitu ya. Nah maka komitmen imamah berjamaah dalam sholat ini adalah orang yang diaplikasikan, persoalan yang diaplikasikan ke dalam masyarakat. Sholat jamaah itu adalah apa? Gambaran kecil, suratun musaggaratun bil mujtama. Sebuah miniatur, sebuah masyarakat. Miniatur masyarakat itu ada pada sholat jamaah. Kalau sholat jamaahnya apapun yang ada di dalam hukum sholat jamaah, maka itu juga berlaku pada masyarakat. Kalau Anda bisa sholat jamaah, lalu kemudian Anda ingin mufarokoh kepada imamnya, maka Anda nggak usah bikin gerakan sendiri. Ikut saja dengan gerakan imamnya, tapi Anda sudah mufarokoh. Sebab kalau Anda nanti mufarokoh, bikin gerakan sendiri, imam udah masih berdiri, Anda udah sujud, itu berantakan nanti itu barisannya ini. Nah, kayak begini gini kan kemudian diaplikasikan ke masyarakat. Kalau kemudian Anda nggak suka sama RT-nya, Anda jangan bikin RT tandingan. Gitu ya. Ya sudah ikut saja yang ada di tapi Anda sudah mufarokoh. Gak usah bikin RT tandingan, gak usah bikin RW tandingan. Kenapa? Karena nanti akan merusak tatanan masyarakat. Kalau Anda berjamaah kemudian Anda ini bikin gerakan sendiri, ini bisa merusak semua. Maka apapun yang terjadi di sholat jamaah, termasuk pimpinannya, imamnya harus dipilih orang yang alim, orang yang mengerti, orang yang fasih. Pun juga begitu di masyarakat, nggak bisa dipilih sebuah imam yang tidak alim, yang tidak mengerti, tidak fasih. Fasih itu maksudnya tidak cakap, terus kemudian tidak bisa bertanggung jawab segala macam. Pokoknya apapun saja yang ada di sholat jamaah itu diaplikasikan kepada masyarakat, termasuk juga persoalan niat ini. Siapapun orang yang sudah dikomitmenkan, ditunjuk sebagai imam, maka dia wajib untuk menyatakan diri dalam hati saya sebagai pemimpin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya ini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ya udah, tanyanya di belakangnya. Nggak ada. Ayo, mana? Tadi disebutin kalau mengulang itu, sedangkan kita punya tukang kodok, mana yang disuruh ini? Kodok atau mengulang sholat? Yang mengulang sholat tadi kan disebutkan kita bisa mengulang sholat yang parah. Iya. Sedangkan kita ada punya tukang kodok gitu. Mana yang diduluin? Yang wajib pasti harus didahulukan daripada yang sunnah. Tapi kalau Anda ingin kan orang punya kejenuhan. Ya sudah, saya ambil dulu yang ini, nggak apa-apa. Sebab kalau nanti Anda berhukum kayak begitu, yang mana yang artinya berpikir saklek, mana yang wajib duluan, yang wajib apa yang sunnah? Kodok kan wajib, sedangkan sholat itu kan sunnah. Yang mana yang dahulukan? Kalau kemudian memakai konsep berpikir kayak begitu secara saklek, maka nggak usah sholat taraweh, nggak usah sholat sunnah yang lain gitu. Kenapa kok sholat taraweh? Gue sholat subuh aja dulu kayaknya banget, gue subuh ketinggalan dah. Daripada gue sholat taraweh, mendingan gue sholat kodok subuh aja dah gitu ya. Kan begitu akhirnya. Enggak, tetap yang sunnah tetap dilakukan gitu ya. Yang wajib juga tetap dilakukan. Jadi jangan saklek begitu berpikirnya. Yang mana nih? Ya dua-duanya aja, nggak apa-apa. Yang ini mah untuk nambel yang ada saat ini, kemudian yang kodok untuk membayar yang tertinggal.
Jadi nggak bisa diadu-adu nih. Yang mana yang paling afdol, kecuali persoalan lain, misalnya persoalan kurban atau akikah. Nah, itu baru bisa dibandingkan. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan hari-hari, itu bukan ibadah yang sehari-harian gitu. Kalau sholat, kemudian sholat qadha yang wajib hukumnya, atau sholat mengulang yang hukumnya sunnah, yang mana? Ini susah rasanya kalau diadu kayak begini. Kenapa? Karena dua-duanya penting gitu. Nanti kalau tadi berpikir yang penting udah yang wajib aja, kalau mainstreamnya kayak begitu, maka gak usah sholat sunnah udah itu. Udah kodoh aja, ngapain gue sholat sunnah, yang kodoh aja, yang wajib aja belum gue bayar gitu ya. Enggak begitu gitu. Dua semuanya aja, yang sunnah untuk mengcover yang saat ini, kemudian yang wajib kodoh untuk mengcover apa yang sudah penting gitu ya. Ada lagi nggak? Gak ada ya. Ya nggak apa-apa, dijamak. Kalau yang 80 kilo itu bukan cuma sekedar jamak tapi kosor. Kalau jamak aja boleh, tapi ini tidak menjadi kebiasaan ini. Jadi misalnya kita memang udah nggak keburu nih masuk ke tol, udah mau masuk maghrib masuk tol, sebelum maghrib udah masuk tol. Di tol ternyata padat, nggak bisa ke rest area, udah nggak bisa kemana-mana itu. Langsung sudah niat saya jamak, gitu ya. Niat saya jamak, boleh itu apa-apa. Tapi bukan setiap hari. Kenapa kok nggak boleh kalau dibiasa? Kalau udah terbiasa kan mestinya bisa ngatur dong. Nanti selesai kerja jam berapa, kemudian nanti di sana ada masjid apa enggak, nanti di sini ada tempat sholat apa enggak. Oh kalau begitu saya nanti tunggu aja dulu maghrib dulu, sholat maghrib, baru kemudian jalan pulang. Nah itu kan udah bisa diatur gitu. Makanya nggak boleh kebiasaan. Kenapa nggak boleh kebiasaan? Ya mestinya bisa diatur dong. Anda pulang jam 5. Kalau Anda pulang jam 5, kemudian nanti kena macet gak bakalan sholat maghrib nih. Ya udah tunggu aja dulu 1 jam. Ngopi-ngopi dulu, apain dulu gitu kan. Masuk waktu maghrib Anda sholat, baru kemudian Anda pulang kan bisa kan seperti itu. Jadi apa namanya diatur lagi. Ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahamin semua dan bisa manfaat buat semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udiuka bima qara'na wa sami'na fa'khudhu ma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wayya min ahli syarri wa min ahli al-jahl bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.